Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dery Saryan yang akan memimpin pada acara hari ini. Dan juga selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak hingga dewasa. Dan juga terdapat juga bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat sampai kajian di kantor. Dan Cari Ustadz ini berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia, yaitu adalah wadah tempat belajar public speaking dan juga broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Jadi boleh follow nih Instagramnya di @kelaspenyiar_id ataupun kunjungi di websitenya di www.kelaspenyiar.com. Baiklah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis dan juga belajar atas berbagai topik dan juga berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama, tetapi juga oleh para ahli dan dari bidangnya masing-masing. Dan juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir untuk yang narasumber pertama adalah Kiai Haji Muhammad Arifin MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selanjutnya adalah narasumber yang kedua adalah Ibu Ade Novita SH selaku Mitra Advokat Justika. Justika adalah platform yang menyediakan berbagai layanan hukum dengan konsultan yang berpengalaman. Dan hari ini kita juga akan membahas topik nih Ustadz ya, tentang melaporkan atau menyiksa hewan yang selalu ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaan yang pertama nih Ustadz nih ya, bagaimana nih posisi hewan dalam pandangan Islam? Ya, terima kasih Mas Dery. Jadi dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan bahwa selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Berarti kalau kita peras alam raya ini hanya ada dua, satu Tuhan sebagai pencipta ya, kedua selain Tuhan sebagai makhluk. Nah, dalam hal ini dari sisi ini manusia dan hewan sama, sejajar, sama-sama makhluk. Bahkan dengan gunung ya, dengan batu, dengan benda-benda yang selama ini mungkin kita anggap mati, benda mati, itu sebetulnya kita sama sebagai makhluk ciptaan Allah gitu. Nah, karena itu sebagai makhluk kita harus saling berkasih sayang, saling bermitra gitu. Kita tidak boleh serta-merta mentang-mentang kita ini manusia merasa lebih mulia, lebih terhormat, lalu binatang kita perlakukan sesuka kita. Nah, karena hewan-hewan itu juga punya hak yang sebagai makhluk yang harus disayangi, dilindungi, dibiarkan hidup gitu ya. Kecuali ada perintah boleh untuk menyembelih hewan-hewan tertentu. Nah gitu. Jadi umpamanya seperti memburu saja. Memburu kalau sekedar memburu burung atau kijang atau apapun gitu ya. Sekedar diburu, ditembak lalu kita merasa puas tapi kita tidak konsumsi, itu juga sebetulnya terlarang juga gitu. Jadi kalau memburu kemudian kita konsumsi, kita makan burung, kita tembak sebelum mati kita sembelih agar darahnya keluar gitu ya. Baru kita makan setelah disembelih, setelah mati gitu. Itu bagus, tapi kalau sekedar untuk kepuasan hati, nembak sana nembak sini terus dibiarin begitu aja juga nggak boleh karena itu menyiksa gitu, tidak digunakan sesuai perintah agama gitu, saya kira kan menyiksa gitu ya. Ya, tapi kalau ada perintah seperti kurban umpamanya sembelih sapi, sembelih kambing dan seterusnya, itu malah bagus karena jelas pemanfaatannya gitu. Walaupun kita ada orang barat sebagian memandang bahwa Idul Adha itu sebagai penyiksaan terhadap hewan. Kita kok Islam kok kejam sekali gitu, setiap tahun ribuan jutaan hewan disembelih. Enggak, ini karena ada perintah dari Allah dan dagingnya dimanfaatkan. Berbeda dengan itu tadi memburu yang habis ditembak tinggal, tembak tinggal, mati begitu saja. Itu pembunuhan jelas kalau itu. Tapi kalau dimanfaatkan dagingnya, jelas ini sesuai syariat gitu. Baik, jadi hewan ini juga sama-sama makhluk Tuhan juga ya. Jadi harus saling menjaga juga dan harus menghormati juga ya Ustadz ya, benar ya. Biarpun hewan tersebut mungkin seperti anjing, ular yang memang berbahaya juga ya. Jadi sama-sama harus kita jaga. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Ade nih. Ibu, adakah undang-undang yang mengatur tentang hewan ini?
Ya, jadi sebenarnya di zaman Belanda tuh kita udah ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Itu juga sudah mengatur tentang hewan dan peruntukannya dan bagaimana kewajiban kita untuk melindungi sendiri. Juga ada undang-undang khusus untuk tentang hewan ini. Jadi ada juga kasus yang saya pegang tuh, ada kucing ditabrak mati, terus yang punya nangis-nangis kan nggak mau makan. Nah itu tentu saja ada kerugian di sana dan ada efek hukum berarti kalau ada kerugian di sana. Jadi ada undang-undangnya khusus gitu ya. Hewan peruntukannya untuk apa gitu ya. Jadi jelas kalau misalnya hewan ini adalah hewan peliharaan, hewan ini adalah yang dilindungi oleh negara, hewan satwa langka, hewan untuk konsumsi itu diatur tersendiri. Jadi punya aturan-aturan sendiri ya. Nah kalau misalkan Ustadz nih, bolehkah tuh seorang muslim menyiksa binatang? Ya, berangkat dari yang tadi ya, posisi manusia dengan hewan itu sama di hadapan Allah, tentu nggak boleh gitu ya. Menyiksa binatang dalam bentuk apapun itu tidak boleh. Bahkan kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Idul Adha, penyembelihan kurban, itu Rasulullah berpesan betul, tajamkanlah pisaumu untuk menyembelih hewan. Kenapa? Supaya sekali tebas putus dan segera mati gitu. Tidak kemudian dia tersiksa di lama-lama gitu kan. Kalau pisaunya tidak tajam kan kita berkali-kali, itu menyiksa gitu, itu menyakitkan hewan. Tapi kalau tajam sekaligus gitu sekali atau dua kali tebas sudah keluar darah dan dia mungkin hitungan beberapa menit sudah mati. Nah, itu bentuk sayang juga gitu, saking ada perintah untuk menyayangi hewan, bahkan ketika menyembelih pun harus dengan pisau yang sangat-sangat tajam gitu. Makanya ada ahlinya juga Ustaz. Ada ahlinya, makanya tidak sembarang orang. Dan akhirnya ulama-ulama fikih mengharamkan atau tidak membolehkan menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul, atau umpamanya sekali tebas begitu belum putus terus ngobrol-ngobrol dengan orang lain, itu kan membiarkan dia tersiksa lalu dilanjutkan potongannya, itu haram yang begitu gitu. Okay. Itu dalam rangka menyayangi hewan gitu. Jadi jangan sampai tersiksa. Jadi jelas sekali menyiksa hewan, apalagi kalau kemudian ini yang dimanfaatkan dagingnya saja harus dibegitukan. Apalagi kemudian yang dagingnya tidak dimanfaatkan, diseret. Kemarin belum lama saya lihat itu kan ada yang diseret pakai motor, kemudian ya Allah, itu kan nggak sampai hati lah rasanya melihat itu. Terlarang betul menyakiti hewan. Dalam Islam juga dilarang ya Ustadz ya. Nah kalau dalam aturan hukumnya nih, dalam tentang penyiksaan hewan tersebut bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada peruntukan hewan-hewan gitu ya. Nah apabila yang dilakukan itu dalam peruntukan untuk konsumsi seperti tadi Ustadz ceritakan, itu boleh misalnya ya untuk disembelih. Dan kita ada kewajiban nih untuk memelihara, termasuk hewan konsumsi ketika dia diternak. Seperti apa, itu juga ada aturannya. Jadi sebenarnya tentu saja untuk penyiksaan hewan ada juga aturannya ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam hukum selalu ada konsekuensinya. Oke, jadi hati-hati juga kita ya sebagai umat muslim juga harus saling menjaga lah ya, jangan ada penyiksaan hewan itu sendiri ya. Baik Ustadz, kalau sikap nih, ngomongin masalah sikap kita sendiri sebaiknya seperti apa ketika melihat binatang itu disiksa? Tentu itu bagian dari jenis kemungkaran ya, penyiksaan terhadap hewan itu kan kemungkaran. Nah dalam menyikapi kemungkaran tentu sesuai dengan posisi kita. Kalau kita bisa kan dalam hadis gitu, kita bisa ubah kemungkaran itu dengan tangan, kita ubah, kita cegah gitu ya. Kita katakan kepada orang itu, Anda sudah melakukan hal yang terlarang gitu. Tentu itu tidak semua kondisi ya, kita harus melihat betul situasinya seperti apa. Yang kedua, kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk mencegah atau mengubah keadaan itu, paling tidak kita melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu, bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan lah, katakan menyakiti kepada hewan. Jadi saya kira itu penting. Pertama, sebisa mungkin kita menegur langsung dan melindungi hewannya. Kalau kita bisa ya, kita bawa ke tempat yang bisa diobati lah gitu ya. Kedua, kalau kita tidak bisa itu ya kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Saya kira ini sesuai dengan mungkin Bu ya, dengan undang-undang gitu. Baiklah, jadi memang ada aturan-aturannya juga ya Ustadz ya. Jadi kalau misalkan kita melihat binatang ataupun hewan di jalan disiksa oleh seseorang, mungkin kita peringatkan dulu ya, peringatkan dengan kata-kata dan segala macam. Kalau itu memang tidak bisa, baru dilaporkan kepada yang berwajib ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Ade nih ya, bisakah seseorang melaporkan kasus penyiksaan hewan ini?
Bisa sekali ya, karena memang setiap orang punya kewajiban untuk melaporkan dan juga membela haknya. Nah, dalam hukum itu ada kewajiban untuk melaporkan tindakan yang dilihat, sepanjang itu dilihat, didengar, dan dihadapi langsung. Jadi tidak merekayasa, tidak mengira-ngira, tidak berandai-andai gitu ya. Jadi dia harus menyiapkan buktinya kalau mau melapor gitu ya. Dan apabila justru dia diam saja, ada konsekuensi hukum juga. Bahwa ketika kita melihat tindakan pidana tapi kita diam, tidak melaporkan, lalu bahkan menghapuskan bukti-bukti, itu termasuk tindak pidana juga gitu. Jadi memang sudah ada aturan-aturan yang berlaku ya tentang penyiksaan hewan. Ada tambahan Ustadz? Oh boleh ya. Jadi saya teringat ini sama Ibu ya. Jadi tadi kan yang saya katakan itu ketika pelakunya kita tahu ya, kita menegur. Nah sekarang kan ada kadang-kadang kasus hewannya disiksa, orangnya pergi. Gitu, hewannya masih kelepek-kelepek. Nah, istilahnya hewannya udah kelepek-kelepek sekarat gitu. Itu gimana? Nah, itu sebisa mungkin memang kita tolong supaya dia bisa hidup lah, istilahnya jangan sampai mati gitu. Kalau kasih minum lah apa segala. Karena di dalam hadis jelas sekali orang yang pelacur, ini contoh dari Rasul ini pelacur yang kemudian melihat ada anjing kehausan, dia beri minum, itu dosanya diampunin, dia dapat surga. Jadi kan itu pelacur. Bagaimana dengan kita yang insya Allah kita baik-baik, kita bukan gitu. Terus kita lihat hewan yang tersiksa seperti itu, udah nggak tahu pemiliknya atau pelaku kejahatannya udah pergi kemana, kita bantu kasih makan, kasih minum, itu surga balasannya gitu. Karena kita menyelamatkan nyawa sesama makhluk Allah. Itu saya kira penting gitu. Baik. Terima kasih banyak atas paparan dari Ustadz Arifin dan juga Mbak Ade, sangat menarik sekali ya dalam tentang melaporkan menyiksa hewan ini. Dan teman-teman semua jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik yang seru lainnya. Selamat berpuasa dan salam Ramadan. Saya Dery Sarean pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.